Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nomusfita dengan nomor induk mahasiswa C1C022135. Baiklah, pada video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai akad musyarakah. Baiklah, masuk pada materi pertama yaitu pengertian akad musyarakah. Musyarakah ini sendiri berasal dari kata Arab yaitu al-syirkah yang berarti percampuran atau persekutuan antara dua pihak atau lebih dalam suatu hal sehingga kepentingan masing-masing pihak sulit dibedakan. Secara bahasa, musyarakah ini mengandung arti kerjasama atau kemitraan dan dalam bahasa Inggris dikenal sebagai partnership. Secara istilah dalam fikih, musyarakah adalah bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi modal dalam jumlah tertentu. Modal yang dikumpulkan ini kemudian digunakan untuk menjalankan usaha bersama dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Keuntungan dari usaha ini dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui bersama di awal, meskipun modal yang disetor oleh masing-masing pihak berbeda. Mereka boleh membagi keuntungan secara merata asalkan semua pihak ridho. Sedangkan kerugian dibagi secara proporsional sesuai dengan besarnya modal yang disertakan oleh masing-masing pihak. Terus materi selanjutnya ini adalah jenis-jenis musyarakah. Yang pertama ini adalah syirkah amlak, yang mana syirkah amlak ini berarti eksistensi suatu perkongsian tidak perlu suatu kontrak dalam membentuknya, tetapi terjadi dengan sendirinya serta mempunyai ciri masing-masing anggota tidak mempunyai dan hak untuk mewakilkan dan mewakili terhadap partnernya. Terus yang kedua ini adalah syirkah jabari, yang mana syirkah jabari ini terjadinya suatu perkongsian secara otomatis dan paksa, tidak ada alternatif untuk menolaknya. Hal ini terjadi dalam proses waris-mewaris, manakala dua saudara atau lebih menerima warisan dari orang tua mereka. Terus yang ketiga ada syirkah ukut, yang mana suatu perserikatan antara dua pihak atau lebih dalam hal usaha, modal, dan keuntungan. Dan yang terakhir ini adalah syirkah al-amwal, yang mana persekutuan antara dua pihak pemodal atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan mengumpulkan modal bersama dan membagi keuntungan dan risiko kerugian berdasarkan kesepakatan. Terus materi yang selanjutnya inilah dasar hukum, yang mana dasar hukumnya terbagi menjadi dua, yaitu mudarabah mutlaqah dan mudarabah mukayyah. Yang mana mudarabah mutlaqah ini bentuk kerjasama antara sahibul mal dengan mudarib yang tanpa cakupan cakupan yang luas dan tidak dibatasi oleh apapun. Terus kalau mudarabah mukayyadah adalah kebalikan dari mudarabah mutlaqah yang dimana mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, tempat usaha, dan waktu serta lainnya. Terus materi selanjutnya ini adalah nisbah musyarakah. Yang pertama ini adalah keuntungan. Nah, keuntungan ini harus dikuantifikasikan dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah. Terus, keuntungan ini, setiap keuntungan mitra harus dibagi secara proporsional dan atas dasar keseluruhan keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. Yang terakhir, keuntungan seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan yang melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya. Terus kalau kerugian harus dibagi antara para mitra secara proporsional menurut menurut saham masing-masing dalam modal. Terus materi selanjutnya ini adalah perlakuan akuntansi menurut PSAK atau PSAK 105. Perlakuan akuntansi PSAK 106
perlakuan akuntansi untuk transaksi musyarakah akan dilihat dari dua sisi pelaku, yaitu mitra aktif dan mitra pasif. Yang dimaksud dengan mitra aktif adalah pihak yang mengelola usaha musyarakah, baik mengelola sendiri maupun menunjuk pihak lain untuk mengelola atas namanya. Sedangkan mitra pasif adalah pihak yang tidak ikut mengelola usaha, tapi biasanya lembaga keuangan. Mitra aktif ini sendiri adalah pihak yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan sehingga ia yang wajib melakukan pencatatan transaksi. Terus pedoman akuntansi untuk masyarakat menurut PSAK nomor 106 meliputi yang pertama ini adalah karakteristik pembiayaan musyarakah, yang kedua pengakuan dan pengukuran pembiayaan musyarakah, dan yang ketiga ini adalah penyajian dan pengungkapan pembiayaan musyarakah. Terus ada ilustrasi musyarakah, yang mana musyarakah permanen adalah musyarakah yang ketentuannya di musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra dot ditentukan saat akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa atau dalam PSAK nomor 106 paragraf keempat. Contohnya, antar mitra A dan mitra B yang telah melakukan akad musyarakah menanam modal dengan jumlah yang masing-masing, jumlah awal masing-masing 20 juta. Maka sampai akhir akad syirkah modal mereka masing-masing tetap 20 juta. Terus musyarakah menurun atau musyarakah mutanakisah. Yang mana musyarakah menurun adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana setelah satu mitra atau akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha masyarakat tersebut. Contohnya, mitra A dan mitra B melakukan akad musyarakah. Mitra P ini menanam modal 100 juta dan Mitra A ini menanamkan modal 200 juta. Seiring berjalannya kerjasama akad tersebut, modal P sebesar 100 juta ini akan beralih pada Mitra A melalui pelunasan secara bertahap yang dilakukan oleh Mitra A. Kesimpulannya, musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal atau mitra musyarakah untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan. Dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Dari paparan para fuqaha di atas, pembagian dari jenis syirka tersebut dapat dihimpun menjadi dua kategori. Kategori pertama adalah kategori dari pembagian segi materi syirkah, yaitu syirkah al-amwal, A'mal, Abdan, dan Wujuh. Sedangkan kategori kedua adalah kategori dari segi pembagian posisi dan komposisi saham, yaitu syirkah al-Inan, syirkah al-Mufawadah, dan syirkah al-Mudarabah. Perlakuan akuntansi PSAK 106, perlakuan akuntansi untuk transaksi musyarakah akan dilihat dari dua sisi pelaku, yaitu mitra aktif dan mitra pasif. Yang dimaksud dengan mitra aktif adalah pihak yang mengelola usaha musyarakah, baik mengelola sendiri maupun menunjuk pihak lain untuk mengelola atas namanya. Sedangkan mitra pasif adalah pihak yang tidak ikut mengelola usaha atau biasanya lembaga keuangan. Mitra aktif adalah pihak yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan sehingga ia yang wajib melakukan pencatatan transaksi atau pencatatan akuntansi. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.